Kisah nyata horor pesugihan pedagang bakso Bali konflik batin ingin kaya. Di sudut yang tenang di Denpasar, Bali, terdapat sebuah warung bakso kecil yang sederhana, namun memiliki daya tarik tersendiri. Warung itu, yang dikelola oleh Ibu Made dan suaminya, Pak Wayan, terletak di tepi jalan yang sering dilalui, namun jarang menjadi tujuan utama para pejalan kaki. Ibu Made, seorang wanita berusia 30 tahun, memiliki penampilan yang sederhana. Wajahnya yang tirus dihiasi kerutan halus yang menunjukkan betapa kerasnya hidup yang dijalaninya. Rambutnya yang panjang dan hitam selalu diikat rapi, sementara pakaian sehari-harinya, yang terdiri dari kebaya sederhana dan kain batik, menunjukkan identitas budaya Bali yang kuat. Pak Wayan, suaminya yang berusia 33 tahun, adalah sosok yang tampak lebih kekar. Dengan tubuh yang sedikit berotot akibat kerja keras setiap hari, ia seringkali mengenakan kaos lusuh dan sarung. Meskipun senyumnya tampak tulus, mata Pak Wayan menyimpan kelelahan dan kekhawatiran yang mendalam. Setiap pagi, mereka berdua bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan bahan-bahan untuk bakso yang mereka jual. Namun, meskipun usaha mereka sudah maksimal, warung mereka sepi pengunjung. Setiap hari, Ibu Made dan Pak Wayan berharap bahwa hari itu akan membawa keajaiban. Mereka mengandalkan sedikit tabungan untuk menghidupi diri dan membayar biaya sewa tempat. Namun, setiap malam, mereka harus menghadapi kenyataan pahit, sedikit pelanggan yang datang, dan pendapatan yang tidak cukup untuk membeli bahan baku. Ketika malam tiba, Ibu Made seringkali merasa putus asa, memandangi tumpukan piring kotor dan sisa bakso yang tidak terjual. Suasana hati yang muram menyelimuti warung kecil itu, dan harapan mereka mulai memudar. Suatu malam, setelah menutup warung, Ibu Made duduk di beranda, merenung dengan mata yang berkaca-kaca. Dia teringat akan masa-masa bahagia ketika usaha mereka mulai berjalan. Namun, saat itu, semua kenangan manis itu seolah sirna. Dalam pikirannya, muncul berbagai pertanyaan, apakah mereka akan terus begini? Apakah ada jalan keluar dari kesulitan ini? Kegundahan hatinya semakin menjadi-jadi, dan rasa frustasi itu membuatnya merasa terasing, bahkan dari suaminya sendiri. Di tengah kegelapan malam, saat angin sepoi-sepoi berhembus, Ibu Made melihat sosok lelaki tua mendekat. Lelaki itu berpakaian lusuh, dengan wajah keriput yang dipenuhi garis-garis kehidupan. Ia tampak misterius, seolah baru saja muncul dari kegelapan. "Ibu, kenapa wajahmu begitu muram?" tanyanya dengan suara yang dalam dan tenang. Ibu Made, terkejut sekaligus penasaran, menceritakan kesulitan yang mereka hadapi dengan suaminya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar keluhan Ibu Made, ia memberikan sebuah tawaran yang mengejutkan. "Ada cara untuk mengubah nasibmu," katanya. "Namun, semua ada harga yang harus dibayar." Ibu Made merasa tertarik, tetapi rasa curiga menyelinap di benaknya. Apa yang dimaksud lelaki itu? Dia ingin mendengarkan lebih lanjut, meskipun ada suara hati yang memperingatkan agar berhati-hati. Lelaki tua itu mulai menjelaskan tentang pesugihan, sebuah praktik yang konon bisa memberikan kekayaan dengan cepat, namun harus membayar dengan tumbal. Ibu Made mendengarkan dengan cermat, hatinya bergetar antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa jalan pintas seperti itu bisa menjadi pilihan, tetapi keputusasaannya mulai mengaburkan batasan moral. "Jika kau bersedia melakukan ritual ini, kehidupanmu akan berubah," lanjut lelaki itu. "Bakso yang kau jual akan menjadi terkenal, pelanggan akan berdatangan, dan semua yang kau impikan bisa menjadi kenyataan." Dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah ini jalan keluar dari semua penderitaan yang selama ini mereka hadapi? Dengan pikiran yang berantakan, Ibu Made pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi oleh suara lelaki tua itu. Dia membayangkan bagaimana warung mereka akan ramai dengan pelanggan, bagaimana hidupnya bisa berubah, dan bagaimana ia bisa memberikan yang terbaik untuk suaminya dan anak mereka. Namun, di sudut hatinya, suara kecil itu terus mengingatkannya tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil.
Ketika menatap wajah Pak Wayan yang lelah saat dia kembali, Ibu Made menyimpan ragu di dalam hati. Apakah ia benar-benar siap untuk mengambil langkah ini? Namun, keinginan untuk keluar dari kemiskinan dan kesedihan itu semakin menguatkan tekadnya. Dengan harapan baru yang bercampur rasa cemas, Ibu Made bersiap untuk menjalani ritual yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Setelah pertemuan yang menggugah dengan lelaki tua, Ibu Made tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar tentang apa yang telah dikatakan lelaki itu. Apakah pesugihan benar-benar bisa mengubah nasib mereka? Apakah dia berani mengambil risiko yang mungkin sangat besar? Dalam kegelapan malam, saat suara jangkrik mengisi udara, Ibu Made merasa seolah ada dua suara dalam dirinya. Satu suara mendorongnya untuk melanjutkan, sementara suara lainnya memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin mengintai. Keesokan harinya, saat matahari terbit dan sinarnya menyinari warung bakso mereka, Ibu Made memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Pak Wayan. Mereka berdua duduk di kursi kayu di depan warung, mengamati jalanan yang sepi. "Wayan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," ucap Ibu Made dengan nada ragu. Pak Wayan menatap istrinya dengan penuh perhatian, mengetahui bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ibu Made mulai menceritakan pertemuannya dengan lelaki tua itu, tentang tawaran pesugihan yang diajukan, dan bagaimana hal itu bisa membawa kekayaan bagi mereka. Pak Wayan mendengarkan dengan serius, tetapi raut wajahnya menunjukkan keraguan. "Made, kau tahu bahwa hal-hal seperti itu bisa berbahaya. Kita tidak bisa sembarangan mempercayai orang asing," ujarnya dengan nada khawatir. Namun, Ibu Made merasa terdesak. Mereka telah berjuang terlalu keras, dan melihat usaha mereka terpuruk membuatnya merasa putus asa. "Tapi, bagaimana kalau ini adalah kesempatan yang kita tunggu? Kita bisa mengubah hidup kita," balas Ibu Made, berusaha meyakinkan suaminya. Pak Wayan terdiam sejenak, kemudian menggelengkan kepala. "Kita harus hati-hati. Jika kita memilih jalan ini, kita harus siap dengan konsekuensinya." Namun, di dalam hati, Pak Wayan merasakan ketakutan yang sama, ketakutan akan masa depan dan ketidakpastian yang mengintai. Setelah perdebatan yang panjang dan melelahkan, Ibu Made akhirnya berhasil meyakinkan Pak Wayan. Mereka sepakat untuk melakukan ritual pesugihan yang dianjurkan oleh lelaki tua itu. Dengan perasaan campur aduk, mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ibu Made mencari bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti bunga, minyak, dan beberapa benda lain yang dianggap sakral. Dia merasa aneh dan cemas, tetapi ada juga rasa harapan yang menggebu. Malam itu, suasana di warung menjadi berbeda. Di bawah sinar bulan yang redup, mereka mengatur dapur dengan hati-hati. Ibu Made menyalakan lilin dan menyiapkan altar kecil di sudut dapur. Suara detak jantungnya terdengar keras di telinga, saat dia menyiapkan semua elemen ritual. Pak Wayan, meskipun skeptis, berusaha membantu sebaik mungkin, tetapi wajahnya menunjukkan kecemasan yang dalam. Saat ritual dimulai, Ibu Made melafalkan mantra yang diajarkan oleh lelaki tua itu. Suara lirihnya menggema di dalam dapur, bercampur dengan aroma rempah-rempah yang menguar dari bakso yang sedang dipanaskan. Dia meletakkan persembahan di altar, bunga, makanan, dan sesaji kecil lainnya, berharap makhluk gaib yang diajukan akan mengabulkan permohonan mereka. Tepat saat tengah malam, suasana di dapur terasa mencekam. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat lilin berkedip dan bayangan berlari-lari di dinding. Ibu Made merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada yang hadir di sekitarnya. Dia teringat akan kata-kata lelaki tua itu tentang makhluk gaib yang akan mendengarkan permohonan mereka. Dalam kegelisahan, dia terus melafalkan mantra. Setelah beberapa saat, Ibu Made merasakan ketenangan. Rasanya seperti ada ikatan yang terbentuk antara dirinya dan kekuatan yang lebih besar. Dia merasa seolah semua harapannya akan terwujud. Namun, di dalam hati, ada rasa takut yang terus menggelora. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa harganya? Keesokan harinya, saat Ibu Made membuka warung, dia terkejut melihat pelanggan pertama datang.
Seorang pemuda, tampak lapar, menghampiri warung mereka. Dengan penuh semangat, Ibu Made menyajikan bakso, dan pemuda itu terlihat sangat menikmati setiap suapan. Sejak saat itu, pelanggan berdatangan silih berganti. Keajaiban seolah terjadi di depan mata mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, sesekali Ibu Made merasakan ketegangan. Beberapa pelanggan yang datang tidak pernah kembali. Dalam pikirannya, muncul tanya, apakah ada yang salah? Apakah ritual itu membawa berkah atau kutukan? Pak Wayan juga merasakan hal yang sama, ia mulai meragukan keputusan mereka. Meskipun pendapatan meningkat, suasana hati mereka menjadi semakin tegang. Hari demi hari berlalu, dan meskipun warung mereka kini ramai, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantui Ibu Made dan Pak Wayan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kesuksesan ini mungkin tidak seindah yang mereka bayangkan. Ketika pelanggan menghilang, rasa bersalah dan ketakutan mulai merayap masuk ke dalam jiwa mereka. Konflik batin ini semakin memuncak, dan keduanya mulai merasakan dampak dari keputusan yang telah mereka ambil. Kesenangan akan kekayaan baru ini mulai tergantikan oleh keputusasaan yang mengintai di sudut pikiran mereka. Saat mereka berdua berjuang melawan ketidakpastian, Ibu Made tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Disinilah semua masalah berawal, dan kegelapan mulai mengintai dari balik kesuksesan yang tampak gemerlap. Setelah ritual pesugihan pertama yang dilakukan Ibu Made, kehidupan di warung bakso mereka tampak berubah drastis. Dalam waktu sekejap, pengunjung berdatangan dari berbagai penjuru Denpasar. Warung yang sebelumnya sepi kini dipenuhi suara tawa dan obrolan pelanggan yang menikmati hidangan. Ibu Made merasa seperti ratu di negerinya sendiri, melihat anak-anak dan orang dewasa sama-sama menikmati bakso yang dia buat dengan penuh cinta. Namun, meski suasana ramai, ada sesuatu yang tidak bisa dia pungkiri. Beberapa pelanggan yang datang tampak sangat menikmati bakso mereka, tetapi entah mengapa, banyak dari mereka tidak pernah kembali. Setiap kali Ibu Made mengintip keluar warung, dia merasakan ketegangan yang kian meningkat. Dalam hati, dia mulai meragukan kesuksesan yang telah datang begitu cepat. Pak Wayan, meski senang melihat warung mereka ramai, tidak bisa menepis rasa curiga yang terus menghantuinya. Made, kau tidak merasa ada yang aneh dengan semua ini? Tanyanya suatu malam setelah mereka menutup warung. Ibu Made menjawab dengan cepat, apa maksudmu? Kita akhirnya mendapatkan pelanggan. Namun, Pak Wayan tidak puas dengan jawaban itu. Beberapa pelanggan yang datang terlihat aneh. Mereka tidak pernah kembali, dan ada yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman setelah makan di sini. Dia mengingat betapa beberapa pelanggan yang pernah datang tampak pucat dan gelisah, meski awalnya mereka tampak antusias saat memesan. Suatu malam, saat Ibu Made sedang menyiapkan bahan untuk bakso, dia merasakan getaran aneh di dapur. Sebuah suara berbisik lembut, seolah-olah mengingatkan dia akan perjanjian yang telah dibuat. Dalam keraguan, ia teringat kembali pada lelaki tua yang memberinya petunjuk. Ada harga yang harus dibayar, kata lelaki itu. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan, apa yang sebenarnya telah aku lakukan? Keesokan harinya, saat warung dibuka, Ibu Made merasakan ketegangan di udara. Pelanggan baru masuk, tetapi di antara kerumunan itu, dia melihat seorang wanita tua yang tampak sangat lelah. Wanita itu duduk di sudut, memesan satu porsi bakso. Ibu Made menyajikannya dengan senyuman, tetapi saat melihat wajah wanita itu, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang tidak biasa. Wanita itu menatap piringnya dengan mata kosong, seolah-olah bakso itu bukan hanya makanan, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan. Setelah beberapa saat, Ibu Made melihat wanita tua itu meninggalkan warung tanpa menghabiskan makanannya. Ketika dia berusaha memanggilnya, wanita itu hanya melambaikan tangan dengan tatapan kosong. Rasa cemas semakin menyelimuti Ibu Made. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bisnis yang sedang berlangsung. Malam itu, Pak Wayan memutuskan untuk menyelidiki. Dia pergi ke pasar dan bertanya pada beberapa orang yang pernah datang ke warung mereka.
Hasilnya, semua orang mengaku merasa tidak nyaman setelah menyantap bakso di warung mereka dan beberapa bahkan mengatakan telah merasakan hal-hal aneh setelah makan di sana. Mereka merasa seperti ada yang mengawasi, kata salah satu pelanggan. Pak Wayan pulang ke rumah dengan perasaan berat, tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini kepada Ibu Made. Ketika Pak Wayan menceritakan apa yang dia temukan, Ibu Made merasa tertegun. Jadi, kau pikir kita telah melakukan kesalahan? Tanyanya, nada suaranya menggambarkan campuran antara ketakutan dan kemarahan. Dia merasa terpojok, karena semua yang dia inginkan adalah kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Di malam yang sama, saat Ibu Made terbangun dari tidurnya, dia mendengar suara berbisik lagi, kali ini lebih keras. Kau harus membayar, suara itu berkata. Dia duduk di tempat tidurnya, jantung berdebar kencang. Dalam kegelapan, dia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Ketika dia berusaha untuk melihat, dia hanya mendapati bayangannya sendiri yang tampak lebih gelap dari biasanya. Ketegangan menyelimuti seluruh rumah. Keesokan paginya, Ibu Made memutuskan untuk melakukan ritual lain, berharap bisa menenangkan makhluk gaib yang telah mereka panggil. Dia mencari bahan-bahan untuk persembahan, tetapi saat sedang berbelanja, dia merasa ada yang mengawasi. Berbagai tatapan tajam dari orang-orang di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman. Rasa bersalah dan ketakutan mulai merayap ke dalam jiwa Ibu Made. Ketika dia kembali ke warung, suasana terasa semakin mencekam. Meskipun pelanggan masih berdatangan, ada yang berbeda. Ibu Made merasakan getaran yang tidak nyaman saat melayani mereka. Setiap kali dia menyajikan bakso, dia merasa seolah-olah dia sedang memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Rasa tidak enak itu semakin kuat saat dia melihat bayangan samar di sudut matanya, seperti sosok yang menuntut sesuatu. Malam itu, saat Ibu Made bersiap untuk ritual, Pak Wayan menolak untuk ikut serta. Aku tidak ingin terlibat dalam hal ini lagi. Ini sudah terlalu jauh, ujarnya dengan nada tegas. Namun, Ibu Made merasa terpaksa. Dia harus melakukannya, untuk kekayaan, untuk masa depan mereka. Dia melanjutkan ritual sendirian, melafalkan mantra dengan suara bergetar, berharap bahwa semua ini akan membawa kembali ketenangan. Saat dia mengakhiri ritual, sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Kau harus membayar dengan cara yang lebih besar. Di saat itu, Ibu Made merasakan sesuatu yang sangat dingin merayap di sepanjang punggungnya. Dia tahu, larangan itu bukan sekadar kata-kata, tetapi ancaman nyata. Suatu saat, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Ketegangan semakin memuncak, dan Ibu Made merasa terjebak dalam pusaran yang tidak bisa dia kendalikan. Dia berjuang melawan rasa takut dan penyesalan, tetapi ambisi untuk sukses dan kekayaan terus menguasai pikirannya. Dalam kegelapan malam, dia tidak tahu bahwa keputusan-keputusan ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Malam semakin larut saat Ibu Made melakukan ritual pesugihan yang ketiga kalinya. Dapur yang biasanya dipenuhi aroma harum bakso kini terasa mencekam. Lilin-lilin yang dinyalakan bergetar, seolah merespons ketegangan yang mengisi udara. Ibu Made berdiri di depan altar kecil yang telah dia siapkan, matanya terpejam, berdoa dengan harapan dan ketakutan bercampur. Dia tahu ini adalah langkah terakhir yang harus diambil untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan kekayaan tetapi juga keselamatan. Namun, saat dia melafalkan mantra, rasa cemas semakin menggerogoti pikirannya. Apa yang sebenarnya telah aku lakukan? Tanyanya dalam hati. Setiap kali dia memikirkan tentang para pelanggan yang menghilang, hatinya bergetar dengan rasa bersalah. Rasa itu semakin dalam ketika dia mengingat wanita tua yang datang ke warung mereka, dan bagaimana wanita itu pergi tanpa menyentuh makanannya. Di luar dapur, Pak Wayan merasakan ketegangan yang sama. Meski dia berusaha untuk tetap tenang, pikirannya dipenuhi oleh gambaran-gambaran menyeramkan tentang apa yang mungkin terjadi. Dia merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Di satu sisi, dia ingin mendukung Ibu Made, tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa apa yang mereka lakukan sudah melewati batas. Malam itu,
Saat Ibu Made menyelesaikan ritualnya, dia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Suara bisikan yang sebelumnya lembut kini menjadi lebih jelas. Kau harus membayar, Ibu Made. Tumbal yang kau pilih harus datang. Suara itu membuatnya terhenyak. Dalam ketakutan, dia membuka matanya, dan seakan merasakan ada sosok yang berdiri di belakangnya, gelap, tinggi, dan mengintimidasi. Ibu Made berbalik dan melihat bayangan hitam yang melayang-layang di sudut dapur. Dalam sekejap, ketakutan menggenggam hatinya. Apa yang kau inginkan? Tanyanya, suaranya bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi hawa dingin yang menyertainya semakin mendalam, menyelimuti Ibu Made dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Sementara itu, di luar dapur, Pak Wayan tak bisa lagi bertahan. Dia merasa harus menghentikan semua ini. Dengan berani, ia menghampiri Ibu Made dan berkata, "Made, kita harus berhenti. Ini tidak benar." Namun, saat dia melihat istrinya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ibu Made tampak berbeda, matanya penuh dengan ketakutan dan ketamakan yang bercampur. Dia tahu bahwa ritual itu telah mengambil alih dirinya. "Aku tidak bisa berhenti, Wayan. Kita sudah terlibat terlalu dalam. Kita harus membayar harga ini." Jawaban Ibu Made membuat Pak Wayan semakin khawatir. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia kendalikan. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi perdebatan sengit, penuh emosi dan air mata. Ibu Made berusaha meyakinkan Pak Wayan bahwa semua ini demi masa depan mereka, tetapi suara hatinya berbisik bahwa dia telah menyeberangi batas. "Kita tidak bisa mundur sekarang," serunya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka telah terjerat dalam jaring yang sangat berbahaya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu. Pak Wayan dan Ibu Made terdiam sejenak, saling berpandangan. Ketukan itu semakin keras, seolah ingin menembus batasan antara dunia mereka dan sesuatu yang lebih gelap. Pak Wayan berlari menuju pintu, tetapi saat dia membukanya, tidak ada siapa-siapa di luar. Mereka berdua kembali ke dapur, dan saat itulah Ibu Made melihat sesuatu yang mengejutkan. Di altar, persembahan yang dia siapkan telah berubah. Bakso dan sesaji yang seharusnya terlihat segar kini tampak membusuk, dan hawa busuk menyelimuti ruangan. Dia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa makhluk gaib yang mereka panggil tidak senang. Perasaan panik mulai menguasai Ibu Made. "Kita harus melakukan sesuatu, Wayan. Kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini," katanya dengan suara penuh ketakutan. Pak Wayan mencoba menenangkan istrinya, tetapi dirinya sendiri merasa bingung dan putus asa. Mereka berdua tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan perasaan terjebak semakin dalam. Di tengah kebingungan itu, Ibu Made teringat akan kata-kata lelaki tua itu, "Ada harga yang harus dibayar." Dia tahu, jika mereka tidak segera melakukan sesuatu, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Dia harus memilih tumbal, sesuatu atau seseorang yang harus dikorbankan untuk menenangkan makhluk gaib itu. Malam itu semakin larut, dan ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Ibu Made dan Pak Wayan berdebat keras tentang apa yang harus dilakukan. Ibu Made merasa terdesak untuk memilih tumbal, sementara Pak Wayan menolak keras gagasan itu. "Kita tidak bisa mengorbankan nyawa orang lain," teriaknya. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Ibu Made memutuskan untuk melanjutkan ritual. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang diminta, mereka akan kehilangan segalanya. Saat dia bersiap untuk memilih tumbal, suara bisikan itu kembali terdengar. "Pilihlah, Ibu Made, pilihlah dengan bijak." Di saat itu, Ibu Made tiba-tiba mendapatkan gambaran jelas dalam pikirannya. Dia melihat wajah anaknya, Ayu, dan hatinya hancur. "Tidak, aku tidak bisa," teriaknya. Namun, semua itu sudah terlambat. Dalam kondisi panik, dia melakukan ritual dengan harapan bisa menyelamatkan keluarganya, tetapi tanpa menyadari bahwa keputusan itu akan membawa bencana yang lebih besar. Keesokan paginya, saat matahari terbit, Ibu Made dan Pak Wayan terbangun dengan perasaan hampa. Meskipun mereka telah melakukan ritual,
sesuatu terasa sangat salah. Warung bakso mereka tetap ramai, tetapi ada yang berbeda. Pelanggan yang datang tampak lebih gelisah, dan suasana di dalam warung terasa mencekam. Seiring berjalannya waktu, dampak dari keputusan mereka mulai terasa. Pelanggan yang biasa datang tidak pernah kembali, dan para tetangga mulai menjauh. Ibu Made dan Pak Wayan merasakan dampak dari kutukan yang mereka ciptakan. Setiap malam, suara bisikan itu semakin mendalam, mengingatkan mereka akan apa yang telah terjadi. Di puncak konflik, Ibu Made dan Pak Wayan menghadapi kenyataan pahit. Mereka telah terjebak dalam permainan gelap yang tidak bisa mereka kendalikan. Ibu Made menyadari bahwa kesuksesan yang mereka raih tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dia merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi semuanya sudah terlambat. Ibu Made harus menghadapi kegelapan yang telah dia panggil, dan pada akhirnya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Dalam keadaan terpuruk, dia menyadari bahwa keinginan untuk cepat kaya telah membawa mereka ke jurang kehancuran. Dalam kesedihan dan penyesalan, Ibu Made bersimpuh, berharap bisa mengubah semua yang telah terjadi. Cerita ini berakhir dengan kesedihan mendalam. Ibu Made kehilangan segalanya, termasuk harapan dan kebahagiaan yang pernah dia cita-citakan. Pak Wayan, yang selamat, terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang tak terhapuskan. Mereka berdua ditinggalkan oleh kegelapan yang telah mereka panggil, dan dalam hening malam, mereka menyadari bahwa tak ada jalan kembali.